Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi. Hari kemarin Ki kemana nggak dongeng? Ada aja yang bertanya. Aki kemalaman pulang dari Sumedang. 10 Muharraman tapi ternyata kebablasan karena Aki dengan anak cucu makan-makan di Sumedang. Begitu ya. Selanjutnya hari ini ada yang bertanya karena berkaitan dengan bansos. Mereka jadi tertarik. Ki, kalau bansos itu tempo dulu gimana? Karena sekarang itu kan kadang-kadang tidak tepat sasaran. Ya, begitu. Ada yang tidak layak menerima bansos, malah menerima bansos. Yang layak yang harus dibantu, malah tidak bisa menerima bansos. Begitu. Oh, begitu. Jadi gini, kalau dulu itu setahu Aki, yang mulai tahun 68 Aki bertugas di desa sebagai juru tulis desa. Pertama, tidak ada bantuan uang kepada masyarakat. Seperti bantuan uang tunai itu tidak ada. Itu karena baru ada sejak Pak SBY. Mulai ada bantuan tunai itu. Kemudian Pak Habibie dengan JPS, jaring pengaman sosial. Jadi segala sesuatunya, sekolahnya, kesehatannya itu yang dibantu seperti itu. Tapi kalau zaman Pak Harto yang pertama ada Inpres Desa. Banpres desa, bantuan presiden kepada desa yaitu 1 juta per desa, ya itu 1 juta dulu itu bisa mengangkat pembangunan desa. Nah mungkin harganya juga beda ya, atau mungkin kalau 1 juta dulu apa sekarang 100 juta, wah tidak tahulah, tidak bisa dibanding-banding begitu, Aki tidak menghitung. Yang kedua, bantuan kepada komunitas atau pribadi tidak ada yang bersifat uang. Balik lagi ya, jadi pembangunan itu kalau kampung ini kekurangan air, itu irigasinya yang dibetulkan begitu, jalannya yang dibetulkan, kira-kira seperti sekolahnya yang dibangun begitu. Sedangkan kepada individu pribadi itu ada yang disebut dengan CPCL kalau sekarang itu, calon penerima calon lokasi. Jadi ada itu. Nah pendataannya tidak diserahkan ke desa. Nggak tahu. Bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi mungkin desa juga belum begitu paham bagaimana cara mendata untuk bantuan. Karena pendataan itu didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama kondisi, yang kedua potensi, yang ketiga partisipasi. Bangsa I pokoknya terima tarasi lah gitu ya. Jadi sekali lagi kondisi, ya, kedua potensi, 3 partisipasi. Apa itu kondisi? Kondisinya orang yang perlu dibantu. Ya orang dibantu, misalnya kemiskinan, anaknya banyak, perlu kan dibantu itu, sekolahnya kekurangan makan, pokoknya kemiskinan dan lain sebagainya. Nah itu, tapi tidak langsung diberi, ditanya dulu si orang itu apa dia keahliannya. Wah saya mah bertani Pak, maka dia akan diarahkan ke pertanian. Kalau saya mah peternakan, diarahkan ke peternakan. Tapi memberikannya itu harus ada potensi pendukung. Misalnya, saya siap Pak menerima dan memelihara sapi gitu. Kemudian ditanya, kamu bisa nggak ngurus sapi? Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu tidak terlalu penting. Karena apa? Karena asal ada kemauan itu nanti dilatih. Makanya diangkatlah mantri sapi. Khusus tentang mantri sapi. Begitu ya. Tapi setelah itu tidak cukup. Jadi soal pemeliharaan kan kema bisa dilatih. Tapi yang kedua, ada untuk kandang enggak tempatnya? Kalau tidak ada untuk kandang bagaimana? Jadi tidak bisa. Nah, jadi ada untuk kandang enggak?
Ada lah. Ada enggak untuk airnya, untuk memandikan sapi dan lain sebagainya? Oh ada dari sini. Nah, ada enggak untuk rumputnya, untuk pakannya? Begitu, dulu itu tidak sembarangan. Baru orang ini tuh akan dilatih memelihara sapi, diberi sapi 2 betina dan 1 jantan, kemudian dibuatkan kandangnya, kemudian dialirkan airnya dan lain sebagainya. Jadi totalitas. Nah, jumlah uangnya kemudian dipandu oleh mantri-mantri itu. Ya, kalau Aki kan menteri KB. Itu yang pertama. Jadi ada yang disebut dengan kondisi itu keadaan keluarganya, keadaan kelompoknya. Ada yang berkelompok kan, diberi itu kelompok tani itu. Pertama itu semuanya hampir ke soal swasembada pangan. Makanya Pak Harto itu sukses swasembada pangan. Dalam jangka waktu 5 tahun ya, kita bisa menyumbang ke Afrika 100.000 ton. Kan dulu itu terkenal itu Indonesia. Padahal Indonesia juga mulai kekurangan. Karena apa? Karena fokus kita itu. Fokus ya. Jadi dari peningkatan produksi sawah saja, dari 1 ton itu sampai kepada bisa 5 ton dalam 1 hektar. Makanya dulu itu pertanian itu jagonya. Jadi kakek Aki itu ya berguru bagaimana cara mengajak masyarakat berpartisipasi itu dari bidang pertanian. Makanya kita sukses swasembada pangan. Nggak tahu sekarang ini sang menantu Pak Prabowo juga sekarang kembali kepada swasembada dan ketahanan pangan. Karena di situ kuncinya ya. Karena di situ kuncinya, kalau kita swasembada pangan tidak banyak mengimpor keluar, tidak tergantung kepada makanan-makanan dari luar negeri dan lain sebagainya. Nu penting mah kalau kata Kang Deddy mah di dapur teh boga beas. Itu ketahanan pangan. Jadi kita dari minimalisnya. Jadi jangan selalu terpikir jauh, tapi kita malah jadi memakai produksi-produksi dari luar. Itu dulu itu. Nah, yang pertama itu kondisi, ya. Yang kedua itu potensi, yang ketiga partisipasi. Kenapa partisipasi? Karena bantuan itu belum bisa menyeluruh. Bantuan itu masih kekurangan lah gitu. Jadi tidak bisa seperti sekarang rakyat semua diberi bantuan, tidak bisa begitu karena keterbatasan anggaran negara. Akhirnya dipilihlah dalam kondisi yang sama, dalam potensi yang sama, ditambah lagi siapa partisipasi yang paling tinggi. Misalnya orang ini sengsaranya sama dengan di kampung itu, tapi bantuan cuma ada 1. Dilihat potensinya ada sama gitu. Yang ketiganya partisipasi. Orang ini manut nggak ke pemerintah, orang ini ada bantuannya ke pemerintah, mau dia bebersih, mau dia itu gawe-gawe gitu, partisipasi itu lebih diutamakan. Makanya kata Aki juga dikatakanlah bangsa kepada orang-orang yang peserta KB dan miskin itu diutamakan. Yang kemana Aki bilang ada income generating ya dalam produksi itu diutamakan. Aki ingat, bantuan kelinci itu diberikan kepada aseptor. Bantuan kelapa hibrida diberikan kepada aseptor. Begitu. Jadi kepada orang partisipasi diutamakan. Aseptor Lesari itu adalah pahlawan pembangunan. Kenapa pahlawan pembangunan? Karena dengan dia ber-KB 5 tahun, paling tidak ada 2 anak yang terkendali. Misalnya tidak lahir karena anaknya sudah 3, jadi stop di 3 misalnya. 2 tidak lahir lagi setelah 5 tahun. 2 dari 1 orang. Kalau dari 1.000 orang kan 2.000 itu anak. Kalau 2.000 itu lahir, berapa sekolah yang harus dibangun? Berapa guru yang harus diangkat? Berapa puskesmas yang harus? Itu kan hitungan-hitungan ekonomi itu. Negara memang harus begitu ya. Dan itu diyakinkan dulu, tidak sembrono. Banyaklah partisipasi orang yang sengsara tapi dia itu rajin, itu adalah penilaian untuk bansos. Nah, dari situ barulah koordinasi. Jadi yang ini tidak boleh tojaiyah dengan yang ini, begitu. Dulu itu kan kalau sekarang itu kesininya ya ada yang disebut jam persal itu zaman Aki. Ada jam persal, jaminan persalinan.
Itu uangnya banyak sekali. Berarti dengan jaminan persalinan tidak melihat yang ke kiri ke kanannya, ini KB dirumahkan. Begitu. Jadi berbeda. Jadi kalau dulu nggak selaras orang itu. Ini ada nggak? Bagaimana kondisinya? Oh, ini sengsara orang itu, potensinya ada nggak? Partisipasinya bagaimana? 3 yang harus kita pertimbangkan dalam memberikan bantuan. Dan fokus utamanya adalah kepada peningkatan swasembada pangan. Jadi sampai sekarang di kampung Aki itu sekarang banyak yang kaya, padahal dulunya sengsara nggak ketulungan. Apa? Dari sapi. Jadi kalau dia diberi sapi itu sudah dilatih, dibimbing, dibina, ada mantri suntiknya dan lain sebagainya. Terus itunya si produksinya itu dibeli oleh KUD. Jadi jelas. KUD-nya memberikan biaya, KUD-nya juga itu punya pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, apakah ini koperasi merah putih itu seperti itu? Kita tunggu. Kelihatannya konsepnya hampir seperti itu ya. Itu sekilas, besok kita secara teknis kita bahas ya tentang bagaimana langkah-langkah petugas lapangan dalam menentukan bantuan sosial. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.